digambar-gambarin. Oh mungkin Allah seperti ini kali, oh mungkin Allah seperti itu kali, oh mungkin Allah lagi begini kali, atau Allah lagi begitu kali, gitu ya. Itu namanya hayalan-hayalan yang muncul di hati kita. Khatara bil bal, itu semua adalah perkara mustahil buat Allah Ta'ala. Artinya Allah Maha Suci terhadap apa-apa yang terlintas di hati kita. Kenapa begitu? Karena kita ini sebagai makhluk, maka setiap apapun perkara yang keluar dari alam pikiran kita atau dari hati kita, itu semua bagian makhluk. Dan Allah yang jelas, yang pasti berbeda dan berlainan dengan seluruh makhluk gitu. Ya. Jadi bagaimana? Ya agar biar bagaimana ya, la ya'rifullaha illallah gitu, dan enggak ada yang mengenal, enggak ada yang tahu hakikat Allah seperti apa, ya Allah sendiri yang tahu. Gitu. Jadi makanya ketika kita membahas ilmu tauhid pun ya, kita belajar ilmu tauhid ya, ini untuk apa? Ya untuk mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu. Kalau zat Allah Ta'ala mah ya bukannya pembahasan tauhid, bahkan ya itu perkara yang dilarang. Ya buat mencari tahu zatnya Allah seperti apa. Ya. Karena kita memahami sifat Allah aja nggak mampu. Ini sebenarnya sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala nggak bisa kita bahasakan, karena saking amat sempurna gitu ya. Jadi kan kalau sesuatu yang sempurna itu buat mengungkap secara bahasa sulit gitu ya. Jadi kita punya bahasa nih, itu perkara makhluk masih bahasa kita, dan makhluk itu nggak bisa mengungkap secara keseluruhan tentang kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala ya. Maka dalam kajian tauhid pun perkara yang sudah kita ketahui segitu ada di sifat Allah Ta'ala udah kita yakini ya. Yang jelas Allah itu zat yang maha sempurna, zat yang berbeda dengan seluruh makhluknya, dan zat yang mustahil punya sifat kekurangan. Udah gitu ya, cukup kita yakini begitu ya. Jadi kalau udah disebut beda sama makhluknya, ya semua muatnya gitu ya, zatnya, sifatnya, perbuatannya. Jadi nanti kalau ada lintasan-lintasan di hati kita, ada bisikan was-wasyatan tentang Allah Ta'ala, bisa kita tolak itu semua. Kenapa? Saya ini makhluk, jadi yang keluar bayangan tentang Allah Ta'ala dalam diri saya itu bagian makhluk. Dan Allah Maha Suci ya dari segala perkara yang terlintas dalam hati kita sebagai manusia. Itu namanya pembersihan keimanan begitu ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah paham akidahnya betul-betul membersihkan tentang keimanan kepada Allah Ta'ala itu tanpa ada campur aduk kepada sifat-sifat makhluk ya. Nah, tadi dalam Al-Quran ketika ada ayat-ayat yang secara zahir lafaznya seolah-olah ada penyerupaan antara Allah dengan makhluk, itu para ulama kita mentakwil gitu ya. Mentakwil itu memberikan makna ya bukan secara zahir lafaz ya. Karena sudah jelas dalam Al-Quran kata Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah berbeda dengan segala sesuatu. Syai' itu seluruh makhluk. Tawalam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ahli sunnah begitu. Jadi akhirnya betul-betul memurnikan tentang Allah Ta'ala, tidak ada sedikit pun yang terkait kepada Allah Ta'ala itu memiliki persamaan dengan makhluk ya, mustahil. Karena beda ya, Allah itu sebagai khalik, ya sebagai pencipta, kita ini yang diciptakan namanya makhluk. Jadi beda nama dan beda semua hubungan. Nah sehingga dalam kajian tauhid ada istilah sifat salabiyah. Ya, apa sih sifat salabiyah? Buat menolak
buat mengkanter ya dari segala perkara-perkara yang dikaitkan sesuatu yang tidak layak kepada Allah Ta'ala. Maka sifat salabiyah yang turun tangan buat menolaknya gitu ya. Nah, sifat salabiyah ini dalam kajian sifat 20 itu ada 5 sifat ya, sifat salabiyah. Dari mulai kidam ya, lagi kemarin kita udah bahas wujud. Wujud itu sifat apa? Itu sifat nafsiyahnya Allah Ta'ala ya, itu sifat hakikinya Allah Ta'ala, sifat kepribadian Allah Ta'ala yang tidak dimiliki oleh makhluk ya. Kemudian 5 sifat setelahnya, idam, baqo, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah ya. Ini disebut namanya sifat salabiyah. Salabiyah itu Pak, 5 sifat ini tugasnya menolak, mencegah ya, menghilangkan segala perkara-perkara yang tidak layak disandarkan kepada Allah Ta'ala. Contoh sifat qidam ya. Sebagian orang percaya adanya Tuhan ya. Ini yang ciptakan alam semesta siapa? Ya Tuhan, Tuhan sang pencipta alam semesta ya, dengan berbagai macam nama yang mereka berikan ya. Kalau kita kan sebagai kaum muslimin, orang-orang beriman, zat yang bernama sang pencipta itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dalam kepercayaan dan agama-agama lain juga mempercayai ya, akan adanya Tuhan ya. Tapi sebahagian manusia yang beranggapan bahwa adanya Tuhan itu juga ada awalnya gitu ya. Karena dalam Al-Quran ketika engkau bertanya kepada mereka ya, kaum musyrikin ya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna, mereka akan berkata ya, la yaqulunallah, mereka akan berkata yang ciptakan langit dan bumi serta alam semesta ya Tuhan yang namanya Allah gitu. Tapi di satu sisi keyakinan mereka terhadap Allah Ta'ala ya, sekalipun dia Tuhan pencipta alam semesta, tetap ada permulaannya katanya, tetap ada awalnya. Nah, ini yang ditolak sama sifat salabiyah ya. Karena setiap manusia punya ya keyakinan Allah itu ada sebagai Tuhan. Makanya kata ulama, sebenarnya dalam kajian ilmu tauhid itu sifat wujud sifat yang paling pokok, yang paling inti. Kalau alam semesta aja sekarang ini ada gitu kan, langit, bumi dan isinya termasuk kita ini ada, ya apalagi yang menciptakan kita gitu ya, udah pasti lebih ada daripada makhluk gitu. Makanya seandainya kata belajar tauhid cuma bahas sifat wujud sebenarnya cukup gitu. Cuma karena ini berkaitan dengan keimanan dan keyakinan, jangan sampai ada anggapan wujudnya Allah dengan wujudnya kita sama gitu. Maka dibahaslah sifat-sifat setelahnya, termasuk adanya sifat salabiyah. Jadi kalau ada anggapan Tuhan itu memang ada, tapi Tuhan ada juga, ada awalnya, ada permulaannya. Karena segala sesuatu ada awalnya. Misalnya ada anggapan seperti itu, maka sifat qidam yang turun tangan buat mencegahnya, buat menolaknya. Oh, Allah memang ada, bahkan adanya Allah wajib. Allah wajib bersifat wujud, dan wujudnya Allah Ta'ala tidak ada awalnya. Tuh, kata qidam begitu. Wujudnya Allah Ta'ala tidak ada permulaannya ya. Sebab yang ada awalnya, ada permulaannya, itu bukan wujudnya Allah, tapi wujudnya makhluk. Nah, kalau makhluk ini alam semesta semuanya
ya siapapun tanpa terkecuali, selama dia itu makhluk, dia ada sekarang, itu pasti ada awalnya, pasti ada permulaannya. Kalau Allah Ta'ala mah wujudnya tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya, yang disebut dengan qidam namanya. Berarti qidam ini ya menolak waktu, zaman atau masa untuk Allah Ta'ala. Ya, sebab kalau disebut ada permulaannya, itu kan kata-kata permulaan atau awal itu menunjukkan kepada waktu ya. Sementara waktu itu sendiri makhluk yang Allah ciptakan, dan Allah nggak butuh sama makhluk. Berarti Allah nggak butuh kepada waktu, nggak butuh kepada zaman dan masa. Kenapa? Itu semua makhluk yang Allah juga ciptakan. Jadi adanya Allah tidak berwaktu gitu. Ya, tidak berwaktu, tidak ada permulaannya, tidak ada awalnya. Dan cari kata juga ada anggapan kalau ini semua alam semesta bakal binasa, bakal lenyap, ya Tuhan juga sekalipun ada penghabisannya. Misalnya ada sebuah keyakinan seperti itu, maka sifat salabiyah turun tangan. Sifat apa itu? Sifat baqo namanya. Ya, kata sifat baqo, Allah memang ada dan wajib adanya Allah Ta'ala. Dan adanya Allah Ta'ala tidak ada akhirnya, tidak ada penghabisannya gitu. Loh kenapa? Sebab bahasa penghabisan, bahasa akhir juga terkait waktu ya. Makanya bahasa awal, bahasa akhir ya, bahasa permulaan, bahasa penghabisan, ini semua terkait kepada waktu. Dan waktu itu makhluk, Allah yang ciptain, dan Allah nggak butuh kepada makhluk. Makanya adanya Allah Ta'ala tidak berawal, namanya tidak, pun tidak berakhir, namanya baqo. Itu tugas sifat salabiyah begitu ya. Jadi buat mengkanter, buat menolak setiap anggapan-anggapan terhadap wujudnya Allah Ta'ala gitu. Makanya sifat wujud, sifat inti ya. Bagaimana nih wujudnya Allah Ta'ala? Ya adanya Allah Ta'ala. Oh adanya Allah Ta'ala nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya, yang namanya qidam dan baqo. Jadi berarti kalau wujudnya seperti itu nggak bisa dipertanyakan gitu ya. Kayak kemarin tuh wujudnya Allah seperti apa? Ya wujudnya Allah bagaimana? Itu nggak bisa dipertanyakan begitu. Kenapa? Sebab ini wujud yang sempurna, nggak bisa dibahasakan. Bukan untuk dibahasakan, tapi untuk diyakini sebagai keimanan. Itu namanya wujudnya Allah Ta'ala. Dan wujudnya Allah Ta'ala tidak berwaktu, tidak berzaman, tidak bermasa. Artinya enggak ada awal, enggak ada akhir, enggak ada permulaan, enggak ada penghabisan. Itulah wujud yang sejati, wujud yang asli, wujud yang hakiki namanya. Jadi Allah ada tanpa apapun. Kemarin ya, tanpa sabab, tanpa perantara, ya tanpa wasilah, tidak butuh ini, tidak butuh itu, termasuk tidak butuh kepada waktu. Itu tugas sifat salabiyah di antaranya itu. Nah kemudian ada juga sebagian orang beranggapan, ya Allah sebagai Tuhan memang tidak berawal dan tidak berakhir, qidam dan baqo. Tapi ada juga sifat-sifat Allah Ta'ala yang sama dengan makhluk. Itu misalnya ada anggapan seperti itu ya. Ini seperti keyakinan ya di luar ahli sunnah wal jamaah itu ada mentasbihkan. Mentasbihkan itu menyerupakan kadang-kadang Allah dengan makhluk. Karena mereka memahami ya zahir lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis gitu ya. Sehingga masih menyerupakan Allah punya wajah, Allah punya mata, Allah punya tangan. Yang mereka gambarkan sama seperti kita gitu. Kayak kita punya wajah, punya mata, punya tangan gitu ya. Nah sementara ahli sunnah wal jamaah
menolak itu semua. Allah ada dan adanya Allah mukhalafah lil hawadis. Ya, berbeda dengan seluruh makhluknya. Beda apanya? Beda semua-muanya. Beda zatnya, beda sifatnya, beda perbuatannya. Jadi kalau ada anggapan ya seseorang meyakini Allah Ta'ala itu adanya, tapi ada beberapa sifat yang mirip sama dengan makhluk, ini sifat mukhalafah yang turun tangan nolak itu semua. Ya, kan sebagian orang ada yang memahami dalam hadis itu bahwa Allah turun ke langit yang pertama katanya setiap sepertiga malam gitu kan. Nah, itu pasti tanya apa itu maksudnya turun? Ya turun kayak kita dari atas ke bawah gitu. Ya. Nah, sementara kalau Ahlussunnah wal Jamaah memahami hadis tersebut, mana turun di situ bukan Allah turun kayak kita begini dari atas ke bawah. Tapi bisa turun siapa? Turun ampunannya di sepertiga malam. Itu turun rahmatnya, turun pengkabulan terhadap doa-doa hamba-hambanya. Itu maksudnya. Ya, bukan Allah turun dari atas ke bawah kita turun pakai tangga begitu. Nah, itu namanya kan ada tasbih ya, ada penyerupaan, maka ditolak nih sama sifat mukhalafah lil hawadis. Allah itu wajib adanya dan adanya Allah berbeda dengan seluruh makhluknya. Ya, ini sekalipun sifat salafiyah cuma 5, tapi ini buat menolak perkara-perkara penting yang tidak boleh disandarkan kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah zat yang maha sempurna gitu. Yang mustahil punya sifat kekurangan. Karena banyak ya, nanti apalagi di akhir zaman ini ujian-ujian keimanan. Ya, ada orang gak pernah ngaji tauhid, gak pernah ngaji tentang keimanan, tapi pengen fokus ibadah, sehingga dia mengasihkan diri dari manusia, namanya uzlah atau khalwat ya. Kita sering dengar bahasa uzlah atau khalwat. Apa itu? Mengasihkan diri dari keramaian, jadi menyendiri ya, nggak keluar-luar di kamar aja. Ngapain khalwat? Ya ibadah, zikir bagus ya. Kita fokus ibadah itu bagus, tapi ingat harus pakai ilmu. Ibadah juga jangan sembarangan. Orang main khalwat aja, menyendiri di kamar, ninggalin kesibukan dunia, nggak mau bergaul sama orang, pengen fokus ibadah, bagus gitu ya. Tapi harus ada pembimbing dan mesti pakai ilmu. Sebab kenapa? Kalau enggak ada pembimbing, apalagi nggak tahu ilmu tauhid, bahaya. Ya, kata setan ini maksa nih, gitu. Ini santapan empuk kata setan gitu. Ketika dia lagi wirid, lagi zikir di tengah keheningan malam, seorang diri di tempat yang sepi, lagi wiridan, setan datang. Ya, apa? Bersuara gitu. Kata setan, wahai hambaku, ya, mulai malam ini engkau sudah kubebaskan untuk ibadah, karena engkau sudah kuberikan sertifikat sorga. Mulai besok udah gak usah ibadah lagi, sebab engkau sudah aku anggap sebagai hamba sejatiku. Dia begitu lagi begitu, seorang diri dengan suara begitu ngaku sebagai Tuhan. Wah, kata dia, nah ini nih yang gue cari selama ini. Ya akhirnya sampai juga gue di puncak pencarian kepada Tuhan. Tuhan barusan ngomong itu, mulai besok udah bebas, gak usah ngapa-ngapain lagi, gak usah ibadah. Kenapa? Udah dijamin masuk surga. Ya, itu orang ketika dia berkeyakinan seperti itu, bukan cuma ibadahnya yang hancur lebur, nggak ada manfaat, bahkan imannya juga rusak. Bahkan bisa menjadi dia keluar dari keimanan karena meyakini suara yang dia dengar itu adalah suara Tuhan. Gitu. Ya. Jadi makanya jangan sembarangan ketika kita mau suluk masuk sebuah thariqah. Itu nggak sembarangan ya. Kita mau berthariqah nih, mau suluk ilallah. Apa suluk ilallah artinya? Mau fokus ibadah, jalan menuju Allah Ta'ala, meninggalkan kesibukan duniawi. Itu perkara bagus.
Memang orang kalau sudah usia-usia di atas 50, 60 harus sudah seperti itu maunya. Jadi porsi buat akhirat lebih besar ketimbang porsi dunia. Ya Pak ya. Ini kita kalau udah usia 60 tahun, ya maaf ya, kan udah dekat sama mati. Ya emang kita mau kemana lagi itu? Tua ya mati, ujung-ujungnya kan begitu. Ya, jadi ingat mati itu mesti lebih banyak porsinya. Mikirin akhirat itu mesti lebih banyak ketimbang mikirin dunia. Namanya suluk ilallah. Ya, tapi suluknya kita jangan salah gitu. Tetap ilmu tuh nggak bisa di nomor duakan. Ilmu taruh di depan sebagai penuntun kita gitu. Ya, sebab banyak orang yang suluk ilallah, masuk thariqah, tapi karena nggak berdasarkan ilmu, nggak berdasarkan pembimbing, jadi nyasar malahan. Ini yang terjadi ya. Tuh. Jadi makanya ilmu itu selalu berada di depan ya. Al ilmu imamul amal. Ilmu menjadi pemimpin, menjadi imam di setiap perbuatan apapun, termasuk kita mau menuju Allah Ta'ala. Udah dah sekarang saya udah 60 tahun ini, udah cukup dah. Dari muda nyari dunia, ngumpulin dunia udah cukup. Sekarang saya mau tinggalkan kesibukan dunia, saya mau fokus kepada Allah Ta'ala. Loh kenapa? Sebab besok saya pasti mati nih, mesti lebih banyak nyiapin bekal seperti itu ya. Itu bagus, memang harus seperti itu ya Pak ya. Ya. Tapi sekali lagi jangan lepas ilmu ya, yang membimbing kita buat betul-betul sampainya kepada Allah Ta'ala tanpa ada gangguan kiri kanan. Karena setan ketika ada orang mau suluk ilallah, waduh, dia juga langsung gulung baju ibaratnya. Ya, langsung digulung nih. Ya, ini mah berat nih, jangan sampai dia. Ya, berusaha dia juga sekeras, ya sekuat tenaganya buat menjegal keinginan orang tersebut buat sampai kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam cara. Dan setan itu hebatnya bisa mengecoh siapapun ya, daripada ahli-ahli ibadah ketika mereka lepas dari bimbingan ilmu. Jadi ilmu ini penting ya. Seperti Imam Al-Haddad menceritakan ya dalam kitab Risalatul Mu'awanah, sama nih kayak orang gini, dia mau fokus ibadah, ninggalin nikah gitu ya. Saya nggak mau kawin, saya nggak mau nikah. Emang kenapa? Saya mau fokus ibadah supaya ibadah saya nggak terganggu. Supaya kalau punya istri, apalagi nanti udah punya anak, waduh, ribet, mesti ngempanin, mesti ngasih nafkah, mesti ngurusin gitu ya. Jadi saya punya ibadah terganggu. Sekarang saya mau fokus ibadah aja, jadi saya nggak mau nikah. Ya, dia tinggal nikah. Tapi di satu sisi kan dia sebagai manusia normal ya, punya kebutuhan biologis, punya nafsu sama perempuan gitu, ada syahwat. Itu hal manusia begitu ya. Memang Allah sudah setting kita sebagai manusia ada kebutuhan biologis. Ya, lalu gimana dong buat memenuhi kebutuhan biologisnya? Akhirnya dia pergi ke pasar. Ngapain? Beli keledai betina. Ya, kalau kita mau beli kambing lah ke pasar. Ya, beli kambing betina, bawa pulang, taruh depan rumahnya. Ya, kalau saya nyara kambing mah gampang, kasih rumput, kasih air, udah. Ya, nggak banyak nuntut dia mah, nggak minta dibeli make up, nggak minta dibeli emas, ya kan? Dikasih rumput aja cukup udah. Mau ditaruh di mana kayak, ya udah dia istirahat, dia tidur, nggak harus punya rumah bagus. Ya, dibikin kandang seadanya dia cukup. Untuk apa itu? Dia beli kambing buat melampiaskan kebutuhan syahwatnya. Jadi maaf, kalau lagi muncul keinginan biologisnya, ya sasarannya itu tadi keledai yang dia beli. Ya, sehingga nih orang-orang kampung memperhatikan ini orang beli keledai tapi nggak digunakan buat apa-apa. Ya, biasanya kalau punya keledai apa buat ngangkut barang gitu ya, apa buat kebutuhan kendaraan sono kemari, dia ditunggang segala macam, tapi ditaruh aja. Sehingga begitu ditanya sama orang kampung, buat apa ini keledai? Ya, yang kau beli, karena kami perhatiin ini keledai nggak dimanfaatin buat apa-apa. Ya, sementara kau fokus ibadah. Dia bilang apa? Iya, ini keledai kau beli memang tidak untuk aku pekerjakan buat yang lain. Terus buat apa?
buat sasaran kebutuhan biologisku. Jadi kalau syahwatku ini lagi naik, lagi kepengen gitu sama perempuan, nah ini sasarannya kalau dari betina. Ya, itu orang yang nanya begitu kaget, istighfar langsung dia. Ya, dia bilang apa? Ini ketika kau melakukan itu terhadap hewan, ya itu ibadahmu sehebat apapun, dari pagi, siang, sore, malam, waktu habis buat ibadah, ini hancur lebur semua, nggak ada manfaatnya, nggak ada pahalanya, bahkan ibadahmu diganti sama Allah dengan dosa yang besar. Kenapa? Sebab kau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Berzina bukan dengan manusia, sama hewan. Ya, dia nggak tahu, dia pikir mah boleh-boleh aja. Tuh, ya, gara-gara apa tuh? Gara-gara mau fokus ibadah nggak pakai ilmu. Ya, ibadah capek-capek bukan dapat pahala, malah dapat dosa besar. Kata dia tuh, mau usaha, mau fokus ibadah zikir sama Allah Ta'ala nggak pakai ilmu, bukan malah ya sampai kepada Allah Ta'ala, ibadahnya rusak, bahkan imannya juga cacat tuh gara-gara seperti itu. Ya, ini pentingnya kita ngaji begitu makanya ya, makanya ngaji udah dikasih batasan sama Nabi minal mahdi ilal lahdi, ya dari ayunan sampai masuk lubang lahat. Artinya dari mulai kita hidup keluar ke alam dunia, ya sampai kapan? Sampai masuk kuburan. Ya, dan ilmu yang paling pokok, yang paling penting nih adalah tauhid. Ya, dari mana taunya? Isyaratnya ketika kita lahir, kita diazanin, ya dikumandangkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu dikumandangkan kalimat, dua kalimat syahadat. Itu kan simbol keimanan. Dan ketika kita masuk kuburan, diazanin lagi. Itu isyarat, ya, bahwasannya kita muncul ke alam dunia dengan iman, baru kita meninggalkan dunia dengan iman. Jadi nggak bisa lepas selama hidup, nggak bisa lepas dari ilmu. Orang ibadah sehebat apapun, jidatnya sampai hitam, kakinya sampai kapalan, pakai sampai tepos duduk dia ibadah, nggak pakai ilmu sia-sia. Bahkan mudorot yang dia dapat lebih besar ketimbang manfaatnya. Ini contohnya kayak tadi tuh. Diceritakan begitu sama ulama ya, tentang ibadah-ibadah orang yang keluar dari bimbingan ilmu. Ya, apalagi masalah tauhid ini, ya. Dia percaya sama Allah Ta'ala, iya, tapi ternyata di satu sisi dia ada menyerupakan Allah dengan makhluk gitu tuh. Ya, Allah ada, tapi Allah juga punya ya fisik yang gak beda sama kita sebagai manusia. Allah punya wajah, Allah punya mata, Allah punya tangan. Yang dia gambarkan persis itu seperti kita, maka rusak imannya. Ya, nah kenapa? Sebab dalam sifat 20 ya Allah punya sifat wajib mukhalaf lil hawadits, berbeda dengan makhluk. Ya. Jadi walhasil kita ibadah fokus harus ya Pak ya, tapi ingat jangan lepas dari ilmu. Ya. Ini kita nih sebenarnya mah usia-usia seperti kita nih, ya usia 40 tahun ke atas nih, kata Imam Al-Haddad memang seperti itu ya. Jadi orang katanya kalau dia usia 40 tahun nih, itu dunia sama akhirat masih imbang, itu masih termasuk orang yang rugi katanya. Ya, jadi porsi dunia sama akhirat imbang kapan? Ketika usia 40 tahun, itu termasuk orang yang rugi. Ya, udah 40 tahun namanya porsi akhirat yang naik, porsi dunia turun lah gitu. Ya. Naik lagi 50, ya semakin naik akhirat semakin turun porsi dunia. Apalagi usia 60 ke sono, ya udah, ya nanti puncaknya usia 70 tahun udah habis lah, masalah dunia hilang dalam pikirannya, hilang dalam hatinya. Jadi udah fokusnya buat akhirat, buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi dengan catatan, fokus ibadah, suluk ilallah, masuk kita ke dalam sebuah thariqah, ingat dengan bimbingan ilmu. Sebab ingat, setan 24 jam ya akan terus menjadikan kita sebagai mangsanya, sebagai buruan dan sasarannya untuk disesatkan kita, supaya kita ikut dia, supaya kita besok kumpulnya sama dia.
Maka yang bisa membaca langkah-langkah setan, yang bisa membaca trik-trik setan, yang bisa membaca tipu daya setan adalah ilmu. Ya, kata Nabi, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Bisa kelihatan, wah ini mah bagus kelihatannya doang nih, tapi bahaya nih, kesasar kalau ngikutin nih gitu. Ya ini sih enak kayak ini, cuman ujungnya nih, waduh bahaya, celaka bisa nih. Oh jangan gitu tuh, itu ilmu semua. Ya, termasuk kita ngaji tauhid ini ya buat menata keimanan kita supaya betul-betul sesuai aturan. Ya kita jadikan Allah sebagai sang pencipta yang memiliki kesempurnaan, yang tidak ada sedikit pun Allah Ta'ala itu memiliki sifat kekurangan, dan tidak ada sedikit pun ya Allah Ta'ala itu memiliki persamaan dengan seluruh makhluknya. Nah maka tugas sifat salafiyah buat membersihkan itu. Jadi ketika kita yakin Allah wajib bersifat wujud, ada wujudnya Allah tidak berawal, wujudnya Allah tidak berakhir, wujudnya Allah mukhalafah lil hawadis, beda dengan makhluk. Wujudnya Allah tidak butuh kepada apapun tuh, qiyamuhu binafsihi. Wujudnya Allah wahdaniyah, esa, satu, tunggal. Yang namanya Tuhan, yang namanya pencipta cuma satu. Zat yang bernama Allah Subhanahu. Allah yang kasih tahu, qul huwallahu ahad. Jadi tidak ada sedikit pun campuran dalam keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah Ta'ala. Tentunya akidah yang murni, ya akidah yang bersih, keimanan yang tulus, yang tidak ada campur aduk sedikit pun dengan perkara-perkara yang terkait kepada makhluk. Tuh sifat ilmu tauhid tugasnya seperti itu. Ya. Ini ya baru sifat salafiyah. Nanti ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Makanya ketika kita belajar sifat 20 ya, ini berarti kita mempelajari sifat-sifat uluhiyah. Apa sifat uluhiyah? Sifat kesempurnaannya Allah Ta'ala. Ya coba. Jadi ini perkara iman penting ya. Ini kita punya hidup nih, dunia apalagi akhirat akan baik, akan benar, akan rapi, bahkan selamat dan bahagia ditentukan faktor iman. Imannya beres, imannya rapi, imannya baik, hidup dunia akhiratnya pasti rapi, pasti beres. Tapi imannya rusak, imannya bermasalah, ya imannya gelap, itu imannya lemah, itu berpengaruh terhadap kehidupannya dunia akhirat juga gitu. Makanya Nabi ketika diangkat menjadi Rasul ya di usia 40 tahun disuruh dakwah ke tengah-tengah manusia. Saat itu Nabi enggak ngurusin yang lain, enggak ngurusin ya status sosial mereka, enggak ngurusin profesi mereka, enggak ngurusin keadaan duniawi mereka. Pertama kali yang paling pokok Nabi urusin apa? Masalah iman. Ya, karena Nabi tahu ini rusaknya manusia saat ini, yang disebut kaum jahiliyah saat itu ya. Tuh anak perempuan dikubur hidup-hidup. Ya, hobi mereka perang, mengadakan pertumpahan darah, permusuhan segala macam. Rusaknya kehidupan ditentukan oleh faktornya paling utama adalah di sininya nggak ada Allah. Ingat, setiap manusia yang di hatinya tidak ada Allah Ta'ala, maka dipastikan rusak dan berantakan hidupnya, dunia maupun akhirat. Sekalipun secara zahir kelihatannya enak, kelihatannya ya zahirnya enak, tapi hakikatnya berantakan. Kenapa? Karena di sininya tidak ada Allah Ta'ala. Ini tauhid buat memantapkan Allah dalam hati kita sebagai sebuah keyakinan yang teguh. Sebab di sini ada Allah, hidup semua akan menjadi sorga sekalipun hidupnya di alam dunia. Jadi sorga aja jadi dunia buat dia. Ya, tuh tauhid begitu. Jadi iman itu menjadi faktor utama, faktor penentu kehidupan seseorang, baik tidaknya, enak enggaknya, bahkan selamat atau bahagianya ditentukan oleh keimanannya kepada Allah Ta'ala.